Halo semuanya, hari ini kita akan membahas teori-teori tentang belajar dan penerapannya dalam pendidikan. Yang pertama adalah teori dari Bernard Wiener. Teori atribusi. Istilah atribusi mengacu pada penyebab sesuatu kejadian atau hasil menurut persepsi individu. Fokus utama dari teori ini adalah penggolongan penyebab tingkah laku menurut persepsi hukum umum yang menghubungkan informasi anteseden dengan struktur kognitif seseorang, dan perkembangan persambungan antara inferensi penyebab dengan tingkah laku yang nampak muncul berikutnya. Berdasarkan inti dari konsep teori belajar, atribusi Wiener adalah bukan sekedar sebuah penilaian terhadap proses penyebab keberhasilan dan kegagalan yang dialami oleh seseorang, akan tetapi lebih kepada proses menyiapkan perilaku atau usaha apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang di masa yang akan datang berdasarkan pengalaman atau hasil yang diperoleh saat ini. Artinya bahwa baik keberhasilan maupun kegagalan yang diperoleh harus dijadikan sebagai atribusi untuk tindakan yang lebih baik yang seharusnya dipersiapkan di masa yang akan datang. Yang kedua adalah teori dari Jerome S. Bruner. Bruner mengungkapkan bahwa belajar merupakan bagaimana orang tersebut untuk memilih, mempertahankan, dan mentransformasikan informasi dengan cara yang lebih aktif. Menurut Bruner, selama kegiatan belajar berlangsung, akan lebih baik jika siswa dibiarkan untuk menemukan sendiri apa penyebab dan makna dari berbagai hal yang mereka pelajari, sehingga teori menyuapi ilmu tidak ia gunakan dalam pelajaran. Pasalnya, siswa diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam memecahkan masalah sehingga mereka terlatih untuk bisa menghadapi masalah. Dengan cara tersebut, diharapkan mereka mampu memahami konsep-konsep dalam bahasa mereka sendiri. Teori yang ketiga adalah dari David Paul Ausubel. Teori Ausubel berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari sejumlah material yang berarti dari verbal atau tekstual, presentasi, atau pengaturan, dan tindakan lainnya di sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya. Menurut Ausubel, belajar adalah berdasarkan jenis proses superordinat, representasi, dan kombinasi yang terjadi selama penerimaan informasi. Sebuah proses utama dalam belajar adalah di mana materi baru berkaitan dengan gagasan yang relevan dalam struktur kognitif yang ada, berdasarkan substantif nonverbal. Menurut Ausubel, belajar dapat diklasifikasikan menjadi dua dimensi, yakni yang pertama, yang berhubungan dengan cara penyampaian informasi atau materi pelajaran dapat dikomunikasikan pada siswa dalam bentuk belajar, penerimaan, atau penemuan. Dan yang kedua, yang menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang sudah ada. Kedua dimensi yaitu penerimaan atau penemuan dan hafalan atau bermakna tidak menunjukkan dikotomi sederhana, melainkan merupakan suatu proses kontinum.